Jika politik luar negeri bebas aktif Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional seperti halnya negara lain, maka tidak heran muncul pertanyaan apa yang membuat politik luar negeri Indonesia berbeda. Seluruh negara di dunia itu akan mengatakan politik luar negerinya itu adalah bebas dan aktif. Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa dari prinsip bebas dan aktif itu, karena dia adalah sebuah prinsip yang begitu universal, yang begitu normatif, yang kemudian akan diadopsi oleh semua negara. Jangan lupa, tidak semua negara menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Semua negara memang dalam politik luar negerinya berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya. Tapi apakah caranya melalui bebas dan aktif? Itu tidak semua. Perhatikan, negara-negara yang menempatkan dirinya sebagai sekutu atau aliansi dengan satu negara besar, dia tidak bebas. Dia hanya mengikuti alur kebijakan sekutunya. Lihat saja apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita untuk membantu perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk mereka. Tidak banyak negara yang konsisten menolak mengakui Israel, dan karena itu tidak membangun atau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu ada prinsip yang kita hormati. Kita tidak sekedar karena itu saya menolak argumen bahwa Indonesia lebih Arab dari negara-negara Arab. Bukan soal Arab, bukan soal Islam, tapi ini prinsip yang kita sendiri tetapkan, diamanatkan oleh konstitusi, itu kita konsisten jalankan. The pressure was too much. Pada awal 1990-an, Perang Dingin secara resmi berakhir. Travel restrictions, it said. And that very night, Diruntuhkannya tembok Berlin pada tahun 1989 merupakan simbol penting dalam perubahan peta perpolitikan dunia saat itu. Uni Soviet yang merupakan pemimpin blok timur bubar dan terpecah-pecah menjadi banyak negara. Relevansi politik luar negeri bebas dan aktif yang lahir di tengah konteks Perang Dingin Barat dan Timur pun kembali dipertanyakan. Tidak adanya lagi sekarang Perang Dingin dianggap bebas aktif, mungkin ada yang menganggap sudah tidak relevan lagi. Namun dalam kenyataannya kalau kita tafsirkan atau kita artikan, politik luar negeri bebas aktif itu adalah kemampuan kita untuk memiliki kebebasan untuk menetapkan ke posisi. Itu saya kira sangat tetap relevan, karena kita sekarang intinya bebas aktif adalah our capacity to make independent decision making. Dan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dunia sekarang ini, apakah kita mandiri, apakah kita memiliki kemampuan untuk bisa mengambil sikap sesuai dengan kepentingan kita. Dan terutama sekarang kita lihat kan, dunia tidak lagi ditandai oleh dua kutub, adanya barat dan timur. Dulu ada istilah mendayung di antara dua karang. Sekarang tuh karangnya justru banyak sekali berbagai rintangan, di mana politik luar negeri kita tuh harus dengan sangat agile, ya, dengan sangat lincah dan tanggap menyikapi hal-hal seperti ini. Violence, looting, and vengeance. At all points of the city, buildings are Krisis ablaze. ekonomi yang menimpa negara-negara Asia di tahun 1997 berdampak pada tergulingnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Indonesia pun menggulirkan reformasi dan menuju demokratisasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab yang terpilih menjadi Menteri Luar Negeri pertama di era reformasi dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Memang ada kesulitan, baik dalam internal Deplu itu sendiri, maupun dalam hubungan kita dengan negara-negara yang selama ini mengenal Indonesia sebagai negara yang dipimpin oleh seorang otoriter. Gus Dur waktu itu memberikan kebijakan agar warna Indonesia ini harus berubah, dan kemana-mana harus kita menjelaskan bahwa Indonesia adalah New Indonesia yang demokratis, yang ingin bersahabat dengan siapapun, dan tetap berprinsip
bebas dan aktif. Suatu hal yang mungkin perlu dicatat bahwa kelaziman untuk menempatkan duta besar di negara-negara ASEAN dari anggota militer itu semuanya ditiadakan oleh Presiden Gus Dur, dan untuk menunjukkan kepada baik di dalam maupun di luar negeri bahwa kebijakan Indonesia di bidang luar negeri berubah dengan adanya perubahan dalam orientasi kita, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang transparan, dan Indonesia yang menginginkan persahabatan dengan negara-negara manapun. Sesuai arahan Presiden, Menlu Alwisya pun memiliki rumusan khas dalam menerjemahkan politik luar negeri bebas dan aktif. Yang pertama adalah ecumenical diplomacy, artinya membuka jendela, sekian banyak jendela untuk menampung persahabatan, perkawanan dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan negara atau bangsa. Semuanya adalah teman. Yang kedua slogan yaitu one enemy is too many, 100 friends is not enough. Pendulum yang selama Orde Baru dianggap terlalu ke barat pun diseimbangkan dengan langkah pendekatan lebih intensif ke negara-negara timur seperti Cina dan India. Gus Dur merasa bahwa hubungan kita dengan Cina betapapun sesama Asia ini harus digalakkan. Tapi beliau tidak pernah mengatakan bahwa dengan hubungan yang erat dengan Cina dan India akan memperkecil hubungan kita dengan Barat. Namun hal paling kontroversial dari langkah politik luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid adalah wacana pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Ide tersebut memicu protes banyak kalangan, terutama dari kelompok Islam. Pada masa Gus Dur melihat peta di Amerika khususnya, bahwa pada waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika adalah orang Yahudi, yang memimpin misi PBB adalah orang Yahudi. Lobi Yahudi yang begitu kuat di Amerika. Pada waktu itu Indonesia memerlukan investasi besar-besaran dari negara Barat. Sebenarnya Gus Dur menginginkan dengan membuka kantor misi dagang itu akan membawa simpati bagi orang-orang yang berkuasa di Amerika pada waktu itu. Clinton sendiri kita ketahui bahwa sangat cenderung kepada lobi Yahudi, sehingga Gus Dur merasa bahwa ini suatu kesempatan untuk kita dapat meraih sebanyak mungkin investasi dari Barat dengan hanya membuka misi dagang yang sebenarnya sudah ada di Yordan, di Maroko, Qatar, di Mesir, dan kenapa Indonesia tidak, tanpa berhubungan secara diplomatik dan tanpa mengorbankan perjuangan Palestina. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid jatuh, Wakil Presiden Megawati